Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore berkah dalam. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama melakukan ibadat jalan salib secara online, dibantu dengan rekan-rekan muda dan beberapa pihak yang menyediakan sarana untuk kita semua merenungkan kisah sengsara Kristus. Semoga melalui ibadat jalan salib ini kita boleh semakin dekat dengan jalan pertobatan. Maka marilah kita siapkan hati untuk mengikuti ibadat jalan salib hari ini. Panduan ibadat jalan salib diambil dari buku Mada Bhakti edisi 2000 sesuai TPE baru nomor 31D. Marilah kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami. Kami berkumpul untuk mengikuti jalan salib-Mu yang Kau lalui dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami hendak merenungkan penuh syukur belas kasih-Mu yang mendorong Dikau untuk menerima dan memanggul salib-Mu. Hati-Mu yang masih penuh dengan belas kasih itu pada kami, orang yang tidak selamat karena dosa. Dengarkanlah kami bila kami doakan sesama kami dan diri kami sendiri dengan mengingat belas kasih-Mu itu. Bunda Maria, hati-Mu berduka cita. Tolonglah kami agar kami merenungkan sengsara putra-Mu dengan wajar. Engkaulah yang pertama ditebus oleh putra-Mu. Doakanlah kami dan semua manusia dengan belas kasih Tuhan yang Kau alami sejak awal hidup-Mu. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci, Engkau telah menebus dunia. Yesus, Hakim dunia, berdiri di muka penghakiman manusia Pilatus. Dengan penuh kebencian, orang banyak menuntut agar Yesus dihukum mati. Karena takut, Pilatus menjatuhkan hukuman yang tidak adil. Namun Yesus berdiri di hadapannya dengan tangan terikat dan diam. Tuhan Yesus, karena kami, Engkau dengan diam menerima hukuman mati yang tidak adil dari Pilatus. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Dia dianiaya, tetapi membiarkan dirinya ditindas. Dia serahkan diri kepada orang yang mengadili dengan tidak adil. Dia dikurbankan karena dia sendiri menghendakinya, dan dia tidak membuka mulutnya untuk mengeluh. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Sri Yesus penebus kami, dijatuhi hukum mati, agar umat-Nya hidup. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Para algojo menyeret salib ke hadapan Yesus. Dengan sukarela Tuhan menerima dan memikul kayu berat di atas bahunya. Dia ingin minum piala yang ditawarkan Bapa kepadanya. Dia tahu dan sadar bahwa seluruh sengsara ini akan berakhir dengan wafatnya di kayu salib. Namun dengan taat kepada Bapa, Dia mengawali jalan sengsara ini. Tuhan Yesus,
Dengan sukarela Engkau menerima dan memikul salib berat yang disebabkan oleh dosa manusia. Kami mohon, Kasihilah kami dan seluruh dunia ini. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang ditanggungnya. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Salib berat dipanggulnya, agar kita ikutinya, memikul salib kita. Perhentian ketiga. Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab Dengan salib suci, Engkau telah menebus dunia. Bebannya berat, jalannya tidak rata dan berbatu. Tuhan sudah amat lelah. Dia goyah dan jatuh. Tangan kasar para serdadu Romawi menarik dia kembali ke atas, memaksa dia untuk berjalan terus. Tuhan Yesus, untuk pertama kali Engkau jatuh di bawah beban salib. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan padanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, kasihanilah kami. Sri Yesus, tolonglah kami. Bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Bunda Maria berdiri di pinggir jalan yang dilalui oleh putranya yang memikul salib berat. Mereka saling memandang. Maria mengerti betapa Yesus sangat menderita. Ia pun ikut menanggung segala penghinaan dan derita bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau melihat bundamu yang suci berdiri di pinggir jalan salib. Kami mohon kepadamu, Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Mataku menjadi merah karena tangisanku, karena telah pergi yang menghibur aku. Kokoh bagaikan maut adalah kasih sejati, nyalanya seperti api Tuhan. Air kesusahan tak dapat memadamkan cinta. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Maria selalu setia pada Sang Kristus putranya, dalam suka dan duka. Perhentian kelima.
Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab Dengan salib suci, Engkau telah menebus dunia. Tuhan tak mampu lagi memikul beban salib. Maka para algojo menangkap seorang petani yang sedang pulang dari ladangnya. Mereka memaksa dia untuk membantu Yesus memikul salib. Tuhan Yesus, Engkau kehabisan tenaga, sehingga harus dibantu oleh Simon dari Kirene untuk memanggul salib-Mu. Kami mohon kepadamu, kasihilah kami dan seluruh dunia ini. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, kasihanilah kami. Cinta bakti pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan salib mengabdi. Perhentian ke-6. Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci, Engkau telah menebus dunia. Veronika melihat derita Yesus dan tindakan kasar para serdadu. Dia tidak peduli tentang apa yang akan dipikirkan dan dikatakan orang. Dengan berani, ia menembus kerumunan orang banyak, mendekati Yesus yang berlumuran darah itu. Tuhan Yesus, karena Engkau murah hati terhadap Veronika, Engkau memberikan gambar-Mu yang kudus kepada Veronika. Kami mohon, Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Tunjukkanlah wajah-Mu kepada kami, maka selamatlah kami. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepada kami. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih. Kasihanilah kami. Liburan yang meringankan, duka orang yang tertekan, menghibur Kristus juga. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Keadaan luka Yesus makin parah. Derita makin bertambah. Dia jatuh untuk kedua kalinya. Lebih hebat, lebih sakit daripada sebelumnya. Namun dengan memaksakan diri, akhirnya dia dapat bangkit lagi untuk menyelesaikan kurban hidupnya. Tuhan Yesus, karena sakit-Mu melampaui batas, untuk kedua kalinya Engkau jatuh ke tanah di bawah beban salib berat. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Aku ini ulat dan bukan orang, dicela oleh manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih. Kasihanilah kami.
Bila mana kami lemah, jatuh tercampak di tanah, tegakkan kami lagi. Perhentian 8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci, Engkau telah menebus dunia. Di pinggir jalan salib, berdirilah sejumlah wanita yang meratapi dan menangisi Tuhan yang disiksa dengan kejam. Namun Yesus penuh belas kasih, justru memikirkan derita yang akan menimpa mereka. Tuhan Yesus, di tengah-tengah deritamu sendiri, Engkau berbelas kasih bagi segala derita yang akan menimpa para ibu dan anak-anak bangsamu. Kami mohon kepadamu, kasihilah kami dan seluruh dunia ini. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kamu akan berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Tobatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci, Engkau Engkau telah menebus menebus dunia. Tuhan sudah kehabisan tenaga dan tersungkur untuk ketiga kalinya di bawah beban salib berat. Namun Dia ingin menyelesaikan karya yang ditugaskan oleh Bapa kepadanya. Maka dengan sekuat tenaga, Dia berusaha bangun lagi. Tuhan Yesus, untuk ketiga kalinya Engkau jatuh di bawah beban dosa kami. Kami mohon kepadamu, Kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terdampar di tanah. Kesalahan manusia tertumpuk di kepalaku, aku tertekan olehnya bagaikan beban berat. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, Kasihanilah kami. Bila hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tanganmu. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci, Engkau telah menebus dunia. Akhirnya Tuhan tiba di puncak bukit Golgota. Tenaganya terkuras habis. Di muka rakyat, para algojo menanggalkan pakaian Tuhan untuk mempermalukannya. Luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Tuhan Yesus, Engkau rela menanggung penghinaan ini demi kami.
kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, kasihanilah kami. Pakaianmu dibagikan, jubah utuh diundikan, martabatmu dihina. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah. Mereka melubangi tangan dan kakinya dan memaku Yesus pada kayu salib. Kemudian salib didirikan. Sekarang firman-Nya terpenuhi. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang padaku. Tuhan Yesus Kristus, Engkau membiarkan tangan dan kakimu dengan kejam dilubangi dengan paku. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Aku mencari penolong, tetapi tidak ada. Aku mencari penghibur, tetapi tidak kudapati. Mereka malahan memberi aku makan racun. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum cuka. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, kasihanilah kami. Dari salib-Mu kau lihat, tak terbilang yang mengucap, berapakah yang setia. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tuhan tergantung di kayu salib. Penjahat yang digantung di samping Yesus berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila Engkau datang sebagai Raja. Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga Engkau akan bersama-sama dengan daku di dalam Firdaus. Orang yang menyiksa Yesus pun didoakan. Pada jam 3 sore, dia mengeluh dengan suara nyaring. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kemudian dia berseru, sudah selesai. Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan nyawaku. Lalu Yesus wafat. Tuhan Yesus, karena taat kepada kehendak Bapa, Engkau wafat setelah menderita dalam sakratul maut untuk menyelamatkan seluruh dunia.
kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Lihatlah kayu salib. Di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Salib-Mu ya Tuhan, hendak kami muliakan dan kebangkitan-Mu kami puji. Lihat, melalui kayu salib, datanglah sukacita ke dalam dunia. Semoga Tuhan berkati kita dan menganugerahkan rahmat-Nya. Semoga wajah-Nya bersinar di atas kita, sehingga kita selamat. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih, kasihanilah kami. Benih yang mati hasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu sumber hidup. Perhentian 13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci, Engkau telah menebus dunia. Telah selesailah derita Tuhan. Dengan penuh rasa sedih dan hormat, Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus dari salib, dan kemudian merebahkannya pada pangkuan Maria yang penuh duka cita. Tuhan Yesus, setelah diturunkan dari salib, Engkau direbahkan pada pangkuan ibumu yang terkasih. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Acuh tak acuhkah kalian semua yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah. Apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih. Kasihanilah kami. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan lantaran wafat Yesus. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus yang siap dimakamkan telah diurapi dan terbungkus dalam kain kafan. Dengan hening dia diarak ke makam. Para wanita mengikuti Yusuf dari Arimatea. Di antaranya adalah Maria, ibu Yesus. Maria ingat akan sabda Yesus, "Pada hari ketiga aku akan dibangkitkan." Tuhan Yesus, demikianlah Engkau ingin ambil bagian dalam nasib kami, sehingga Kau dimakamkan dan Kau beristirahat 3 hari di dalam bumi sampai hari Paskah. Kami mohon kepadamu, kasihanilah kami dan seluruh dunia ini. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Belas Kasih. Kasihanilah kami. Jenazahnya dimakamkan, rebah dalam penantian, menyongsong kemuliaan. Saudara sekalian, karena penebusan yang tercapai berkat darah Yesus Kristus,
kita menjadi anak-anak Allah. Maka penuh kepercayaan dan rasa terima kasih, kita tidak segan berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini, sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua dan orang-orang yang kita doakan selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat jalan salib sudah selesai. Nama Yesus dimuliakan, kurban salib dikenangkan untuk selama-lamanya.